Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kembali bersama dengan saya Romo Petrus Yuniarto CP. Pada kali ini kita akan merenungkan Yesus yang memberikan nasihat kepada kita untuk mencintai orang yang berbuat, ya katakanlah, sudah memberikan kekecewaan kepada kita dan memberikan rasa emosi atau bagaimanapun. Ini adalah tantangan bagi kita, walaupun sulit, ini terasa menantang bagi kita. Sebagai umat yang beriman, kita perlu berusaha. Karena sebagai umat yang beriman, kita perlu melihat pengalaman orang-orang yang sudah berhasil melakukan kebaikan. Misalkan kita lihat Santa Teresia dari Kalkuta. Dia dengan gigih melakukan bantuan kepada orang-orang yang tersisihkan. Maka kita sebagai umat yang beriman perlu meneladani hal seperti itu. Sebagai umat beriman, walaupun kita disakiti, kita perlu juga untuk berusaha. Paling tidak latihan, sedikit demi sedikit kita melakukan kebaikan kepada orang yang telah melakukan perbuatan tidak baik kepada kita. Saudara-saudari yang terkasih, kita melihat contoh Yesus sendiri yang memaafkan, mengampuni orang yang telah bersalah, mengasihi orang yang telah menghukum, dan juga mengasihi orang-orang di sekitar. Karena apa? Karena Yesus tidak membalas perbuatan mereka. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, apa yang dilakukan Yesus ini bukan semata-mata hanya omongan, karena Yesus menasihati kita harus berbuat kasih, tetapi Yesus justru kasih itu sendiri. Mengapa demikian? Karena kita lihat bahwa Bapa itu murah hati. Bapa murah hati mengasihi semua orang. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Tidak membeda-bedakan hujan untuk orang baik atau hujan untuk orang jahat. Atau matahari untuk orang baik atau matahari untuk orang jahat. Semua mendapatkan berkat itu. Dan nafas untuk orang yang baik, nafas untuk orang jahat. Ini kebaikan Tuhan yang perlu kita contoh. Maka Matius menegaskan bahwa kita harus sempurna seperti Bapa di surga. Sempurna. Kesempurnaan berarti tidak tinggal dalam kerajaan surga, tetapi dinyatakan dalam kehidupan sehari-hari, dalam bentuk belas kasih dan juga mengampuni. Belas kasih dan mengampuni ini adalah semangat. Sebagai orang beriman, kita melakukan itu berarti mencontoh tindakan apa yang dilakukan oleh Bapa itu sendiri. Melalui Yesus Kristus yang disalib dan mengampuni. Dan juga ada contoh lain seperti Santo Stefanus, walaupun ia dirajam dengan batu, dilempari batu, tetapi ia mengampuni karena teladan Yesus sendiri yang mengampuni yang bersalah kepadanya. Inilah teladan kemartiran yang dialami oleh Stefanus sendiri, dan juga banyak di beberapa tempat seperti di Jepang ada martir-martir. Banyak para martir, mereka berjuang untuk mempertahankan iman. Dan juga di Vietnam beberapa waktu yang lalu ketika saya bertemu dengan teman sekelas saya, mereka juga memberitahukan bahwa banyak martir di Vietnam dan juga telah menjadi santo. Teladan kemartiran adalah teladan menuju kesempurnaan itu sendiri. Tetapi apa
kemartiran kita sekarang ini. Kemartiran kita sekarang ini yaitu kita berusaha dengan sungguh-sungguh supaya sempurna, tetapi tidak melupakan konteks kita, di mana asal kita, dan juga keadaan kita sekarang ini. Disemangati oleh kasih, kita melakukan teladan kemartiran itu. Dengan memaafkan, kita juga mencontoh kemartiran itu sendiri, sehingga nantinya dapat dikembangkan dalam perbuatan atau tindakan yang disertai dengan rasa memaafkan. Maka Yesus berpesan kepada kita bahwa dengan memaafkan itu, maka kita tidak seperti orang yang hanya mengasihi orang yang mengasihi kita, tetapi kita juga mengasihi orang yang membenci kita. Ini merupakan ada nilai plus, ada nilai positifnya bagi kita sebagai orang beriman. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam kehidupan kita sehari-hari, entah apapun keadaan kita perlu melihat bahwa ketika kita belajar untuk rendah hati, memaafkan orang lain, berarti belajar untuk menerima Yesus. Karena bukan hanya dengan ucapan, tetapi dengan tindakan, yaitu kita mewujud nyatakan apa yang dikatakan oleh Yesus dan meneladani apa yang dilakukan oleh Yesus. Memang sebagai umat beriman, ini sungguh berat, tetapi itulah salib kita. Karena kita mengikuti Yesus berarti siap untuk memanggul salib. Tetapi dengan penuh harapan, karena sebagai orang beriman, kita ada harapan untuk memperoleh keselamatan. Karena usaha-usaha kita sebagai orang beriman. Semoga Tuhan memberkati. Amin.